Saya malah nggak percaya Pancasila itu ideologi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bisik Mamu, ketemu lagi sama saya, Sheila Dona, dalam acara Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Teman Bisik Mamu, apa kabar semua di sana? Sehat ya? Sehat. Dan jangan lupa jaga protokoler kesehatannya dimanapun Anda berada. Dan tenang, untuk di studio ini semua sudah melakukan PCR, sudah melakukan antigen, jadi insya Allah aman dari COVID-19. Untuk kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa sekali buat saya, memberikan input emosional yang luar biasa tentang membahas negara-negara. Dan dia adalah seorang, mungkin dulunya dibilang mantan aktivis ya, atau mungkin masih aktivis, tapi katanya menariknya ini katanya nggak mau dibilang seorang aktivis, maunya dibilang pasifis katanya. Yuk kita kenalan sama dia, yuk siapa sih dia? Inilah Bang Irwan Suhanto. Apa kabar Bang? Baik, Sehat, alhamdulillah. Bang? Kita sudah melakukan administratif ya Bang ya? Sebagai syarat administratif sudah saya jalankan. Alhamdulillah. Tapi kalau vaksin sendiri gimana Bang? Ya, masih dipikirkan? Nanti kita bahas soal kita itu. bahas itu ya. Supaya kita jadi tahu hak dan kewajiban. Betul. Ini menarik sekali teman Bisik Mamu karena kita membahas masa-masa, saya mau bahas dulu nih masa-masa era reformasi itu 98 seperti apa sih? Karena mungkin banyak yang sudah lupa hal-hal yang seperti itu, tapi buat ingatan saya ini masih ada karena saya sendiri termasuk orang yang merasakan itu, masa era itu gitu. Bang Irwan, ada apa sih sebenarnya di zaman masa era reformasi itu di tahun 98? Boleh ceritain nggak sih? Saya mengawali soal 98 itu ya, bahwa menurut saya satu dari sedikit aktivis 98 yang menganggap bahwa peristiwa 98 itu hanya kulminasi saja. Kulminasi apa tuh? Titik klimaks dari sebuah rezim yang kita anggap waktu itu otoritarian, diktator gitu. Jadi, tapi perjuangannya berawal dari akhir 80-an, bahkan 70-an, dulu 74. 78, Bang Rijal Ramli dan kawan-kawan juga ada di sana. Lalu 80-an ada kawan-kawan dari Pijar Indonesia. Jadi awal-awal 90-an juga ada. Lalu titik kulminasi ada di 98. Jadi bukan dadakan 98 gitu. Oh gitu, berarti ada lanjutan dari sebelum dan di masa 98-nya itu iya, ya? Ada. Nah, makanya saya mengklasifikasikan aktivis 98 menjadi 3. Orang-orang yang sejak 80-an akhir dan 90-an awal mereka melakukan perlawanan terhadap Orde Baru. Lalu yang kedua adalah aktivis-aktivis kampus. Yang ketiga kemudian adalah anak-anak kuliah yang pada saat itu karena teman-temannya bergerak akhirnya ikut bergerak. Nah, kita sekarang bingung nih yang mana sebenarnya. Karena semua kemudian mengaku 98. Oh gitu ya? Jadi ada eranya sebenarnya 1, 2, 3, tapi ternyata ujung-ujungnya 98 yang dinilai. Iya, gitu ya, jadi kalau sekarang ada banyak orang mengaku 98 ya saya anggap ya memang benar. Mungkin juga waktu itu dia sedang nongkrong di kampus lalu diajak karena kampusnya demo lalu kemudian ikut ya. Kemudian menorehkan dirinya sebagai aktivis 98. Ya. Terus hasilnya apa sebenarnya dari 98 itu? Nah, saya juga satu dari sedikit aktivis 98 yang menganggap bahwa apa yang kita cita-citakan di 98 ternyata jauh dari harapan. Jadi jauh panggang dari api kalau orang Melayu bilang. Apa itu ya, harapannya? Kemudian kita sebenarnya masuk ke dalam demokrasi yang barbar, kita kemudian nggak tahu. Barbar ya? Iya, barbar hari ini bahwa kita kemudian menyerahkan cek kosong itu kepada para politisi saat itu yang kemudian membawa bangsa ini semakin terpuruk hari ini. Menurut saya pribadi begitu. Jadi harapannya tuh dulu apa sebenarnya? Ya kan kita berpegang pada waktu itu kan hanya 3 sebenarnya tuntutan reformasi itu. Yang pertama turunkan harga-harga, hapus dui fungsi ABRI, lalu turunkan Soeharto. Gitu. Jadi kemudian yang 2 dijalankan, Pak Harto turun, kemudian yang 2 bolak-balik, nah harga tetap aja ada yang naik hari ini kan misalnya. Atau katakanlah aparat TNI atau Polri kemudian masih cewek-cewek dalam politik kan ternyata itu juga jadi bagian dari PR yang tidak akan pernah tuntas. Berarti dalam arti kata 98 itu gagal ya? Gitu nggak sih? Ya ekstrimnya begitu kali ya. Ekstrimnya begitu? Jadi melihat sekarang ini bagaimana? Saya sih sudah memutuskan diri saya untuk nggak mengaku lagi sebagai aktivis. Kenapa? Pasifis? Saya mengaku pasifis saja. Kenapa?
Karena Ini seru. tiba-tiba saya malu jadi mengaku diri sebagai aktivis. Kenapa? Ketika orang yang saya tahu bahwa dia tidak memiliki portofolio membela rakyat dari awal kemudian menduduki jabatan penting di BUMN kelas 1. Lalu buat apa portofolio kawan-kawan aktivis yang sampai puluhan tahun, bahkan ada yang dipenjara, diculik segala macam gitu. Tidak dihargai Jadi ya? saya pikir ya jadi aktivis buat apa? Jadi pasifis aja lah. Jadi, oke. Iya. Itu siapa itu? Portofolio tidak ada, tapi tiba-tiba keluar menjadi seorang komisaris luar biasa gitu. Ada kawan saya aktivis, mungkin kemudian dia pernah di penjara puluhan tahun mengalami banyak peristiwa, membina basis di mana-mana, kemudian nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Atau ada kawan yang di penjara, bahkan baru dilepas ketika Soeharto turun. Kemudian hanya jadi komisaris BUMN kelas sekian. Lalu ada orang yang bukan aktivis, tidak pernah bina basis, kita tidak pernah terdengar di era zaman Orde Baru itu, walaupun usianya sama dengan kita. Keluarin Tiba-tiba aja sekarang, lah Om. Keluarin aja lah, siapa sih sebenarnya ya mereka? saya rasa orang-orang tahu. Jadi karena peristiwa itulah saya kemudian merasa merenungkan diri saya untuk kemudian mengkoreksi bahwa saya tidak lagi aktivis menjadi pasifis. Kenapa sih nggak mau dikeluarin Om? Siapa dia gitu lah? Apa memang harus Ya sebenarnya kan dibatasi ada apa? orang yang harus kita sebut namanya, lalu orang langsung baru tahu, tapi ada orang yang baru dikasih tahu clue-nya juga orang belum tahu gitu. Tapi Jadi di sini, penegasan-penegasan kadang diperlukan, kadang enggak gitu. Tolonglah kalau di sini aman-aman aja Bang. Karena di sini bicara asik sama kamu itu kan kalau bisa tidak ada yang ditutupin gitu loh. Oke Om ya. Ya. Nah, terus Om sendiri menilai gimana Om? Ideologi Pancasila kita ini sudah sesuai belum sih sebenarnya untuk bangsa Indonesia? Saya malah nggak percaya Pancasila itu ideologi. Oh really? Jadi Iya. gimana? Pancasila itu apa? Buat saya Pancasila belum dapat disebut sebagai ideologi. Dia hanya konsensus bernegara dan berkebangsaan. Oke. Dalam banyak diskusi saya menyebut bahwa Pancasila salah satu yang tidak dimiliki oleh Pancasila untuk disebut sebagai ideologi ansih adalah landasan berpikir. Oke. Nah hari ini Pancasila harus kita akui kita nggak punya landasan berpikir sebagai Pancasila itu seperti apa? Tapi kan ada isinya, ada butir-butirnya Om. Itu kan landasan berpikir. Butir-butir itu dibuat di era Pak Harto. Di era- Jadi salah satu landasan berpikir begini. Islam, agama-agama, termasuk Islam sebagai agama yang saya yakini, itu bukan hanya sebagai agama dan keyakinan, tapi juga sebagai ideologi. Oke. Ciri bahwa Islam sebagai ideologi adalah Islam memiliki landasan berpikir. Ya, rukun Islam, rukun iman. Bagaimana menjadi gubernur yang Islami, bagaimana menjadi anggota dewan yang Islami, menjadi mahasiswa yang Islami. Itu ada landasan berpikirnya dalam Islam. Dalam syariatnya ya? Dalam Katolik juga begitu. Bagaimana menjadi guru Katolik yang baik itu segala macam. Atau Marxis, ada materialistik dialektika historis. Orang-orang sosialis komunis punya itu landasan berpikirnya. Nah, Pancasila nggak punya. Nah, karena Pancasila tidak tuntas sebagai ideologi, itulah kemudian Pancasila dipersepsikan sesuai selera kekuasaan. Soekarno mempersepsikan Pancasila begini, Soeharto begini. Hari ini yang lebih keblinger adalah mempersepsikan Pancasila itu ke dalam diri seorang presiden. Jadi kalau kita mengkritik presiden, kita bisa disebut mengkritik Pancasila. Ini bahaya betul. Bahaya betul, benar-benar. Memasukkan ideologi itu ke dalam diri pribadi. Waduh, apalagi ada isu-isu nih Om, ada amandemen yang katanya mau periodenya dilanjut gitu. Itu wajar nggak sih Om sebenarnya? Kalau buat saya sih itu bisa aja, orang 1000 periode juga bisa. Oh bisa ya? Saya kasih ada cerita sejarah sedikit gini. Aha. Soekarno jadi presiden seumur hidup karena didukung oleh kekuatan politik dan tentara. Oke. Soeharto bisa jadi presiden 32 tahun karena didukung oleh kekuatan politik dan tentara. Jadi kalau hari ini Jokowi juga didukung oleh kekuatan politik yang ada dan tentara, ya mungkin aja mau 1000 periode juga bisa. Tapi kok bisa isu-isunya tuh silent ya Om? Bingung sih, kalau di era sekarang ini banyak yang silent Om. Tiba-tiba... Menurut saya kenapa sih nggak kayak Bung Karno dan Pak Harto gitu, kalau mau perpanjang aja seumur hidup gitu. Iya benar, harusnya bisa begitu. Kenapa yang sekarang enggak? Supaya kelihatan, mungkin supaya kelihatan demokratis gitu. Ini kan semua seakan-akan. Jadi kita lagi ada di negara seakan-akan. Nah Om sendiri menilai demokratis itu seharusnya seperti apa sih? Kalau seorang mantan aktivis ini nilainya menurut saya gimana? orang Indonesia nggak bisa mengadopsi demokrasi ala Barat. Benar, Nggak memang bisa. nggak bisa. Nggak bisa karena kemudian kita mempersepsikan demokrasi itu bebas bersuara tanpa berpikir bahwa suara kita itu menginjak kaki orang gitu. Itu terus menerus kita terjadi begitu.
Iya, hari ini aja coba kalau kita berbeda suara pikiran dengan elit politik misalnya, kita bisa masuk di Bareskrim Oh iya besoknya. betul juga, benar. Yang kedua, diserbu rumah kita. Atau yang ketiga yang paling ngeri adalah kemudian dicari-cari kesalahannya gitu. Ya, kemudian cari kesalahannya. Mungkin dia punya skandal kali atau apa gitu, dibongkar-bongkar. Nah, itu kasusnya ya. Itu demokrasi yang sekarang lagi kita jalanin hari ini. Jadi, nah, terus Om sendiri nilainya prediksi ke depan gimana kalau ngelihat prediksi nilai demokrasi kita di Indonesia ini seperti itu gitu loh. Generasi milenial kita kan butuh tahu ini harus bagaimana sih, terus jadi generasi milenial tuh harus apa kan? Mereka juga bingung kalau ngelihat pemimpin-pemimpinnya kayak gini gitu. Gimana Om? Ya, saya pada satu kesimpulan yang genap. Kalau saya sudah genap berpikir bahwa jalan keluar dari persoalan bangsa ini adalah mengganti sistem yang salah. Sistemnya seperti apa? Yang salah itu seperti apa? Sistem pemilihan umum dengan menggunakan suara terbanyak, lalu demokrasi dengan bersyarat kepada satu orang satu suara, one man one vote. Ya, itu menjauhkan kita dari kebenaran hakiki. Gitu. Saya kebayang nggak gini? Gimana? Kalau anggota DPR RI itu mayoritas fraksi mendukung orang pakai underwear di kepala, itu masuk akal nggak? Nggak masuk Nggak akal. Tapi kalau semua fraksi di DPR dukung, jadi diberlakukan nggak? Ya diberlakukan. Nah itu dia. Jadi kebenaran ditentukan oleh mayoritas orang, tidak pada substansi kebenarannya. Ini yang harus kita koreksi terus-menerus gitu. Nah persoalannya adalah kalau kita mau mengkoreksi sistem bernegara dan konstitusi, kita kemudian ditabrak mau melakukan makar, mau melakukan ini. Padahal negara ini kan punya cerita tuh, ganti konstitusi berkali-kali. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar RI, Undang-Undang Dasar sementara 50, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu kita masuk ke dalam era multipartai yang kemudian melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita 4 kali, mau kelima katanya. Iya, kan? kelima. Lalu sistem bernegara kita berubah-ubah juga, republik, federal, parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, kita masuk ke dalam era multipartai yang presidensial enggak, parlementer juga enggak jelas lah sekarang sistemnya banji. Parlemen kita ada 2 lembaga DPD DPR, tapi DPD nggak punya kesempatan apa-apa untuk memveto DPR. Bentuknya bikameral, tapi prakteknya unikameral. Tetap aja DPR yang punya fungsi itu. Jadi kan kita masuk dalam sistem yang nggak jelas. Nah kalau kita kemudian menawarkan sistem baru, yang sama sekali baru, ya harusnya kita menerima pikiran dan ide itu dengan pikiran-pikiran terbuka gitu. Sebenarnya perubahan-perubahan amandemen yang mau kelima ini itu sebenarnya ada tujuan tersendiri nggak sih? Ya politik kan soal iya, bersiasat kan. Iya sih, tapi memang kayaknya kalau politik Indonesia ini lebih mementingkan yang punya kuasa ya. Begitu nggak sih, Om? Ya karena memang pertama kita nggak punya ideologi yang ajak. Ya, balik lagi ke ideologi Pancasila ya. Kita nggak punya ideologi yang ajak. Jadi kemudian kita mempersepsikan konstitusi itu sesuai selera para politisi aja. Siapapun orang yang hatinya baik gitu, tapi dengan sistem yang jahat macam sekarang ya siapapun bisa jadi penjahat. Apa ada jiwa-jiwa patriotik di dalamnya? Wah kalau soal patriotik saya bingung nih. Karena atlet bulu tangkis kita diusir dari Inggris aja kita nggak ada yang bersuara. Iya nggak ada yang suara ya, itu heran juga sih. Padahal kalau dipikir-pikir masyarakat bangsa Indonesia tuh punya jiwa yang patriotik. Cuman kok kenapa kayaknya tidak disuarakan gitu ya Om ya? Iya. Apa karena memang mereka saya menanti saat itu sebenarnya pemerintah kita mengeluarkan statement diplomatik yang keras kepada Inggris. Tapi ternyata nggak keluar statement ya? Itu. Harusnya yang ngeluarin siapa sih? Ya harusnya presiden sebagai kepala negara. Dia bisa memanggil pulang seluruh duta besar dan konsulat, bahkan warga negara Indonesia yang sedang belajar di Inggris pulang. Dan mengusir warga negara Inggris dari Indonesia bisa aja kan. Ini soal harga diri gitu. Iya. Jadi saya menulis sebuah saya ada tulisan yang kemudian saya posting, judulnya Bangsa Tanpa Harga Diri. Iya. Tulisannya berawal dari cerita atlet. Kemudian saya urung untuk publish karena saya khawatir juga ini kan dikit-dikit Bareskrim urusannya. Iya. Jadi ceritanya apa itu cerita tulisannya itu? Iya, bahwa setidaknya kita harus mengingatkan juga pada Inggris bahwa mereka nggak boleh semena-mena pada kita gitu. Dalam sejarah perang gemilang Inggris, kerajaan Inggris dalam sejarah kerajaan Inggris berdiri sampai hari ini belum pernah ada jenderal terbunuh dalam perang kecuali di Surabaya. Iya, benar. Jadi mereka nggak boleh main-main lah sama bangsa Indonesia ini. Kan kita bisa ngomong begitu. Setidaknya Inggris kemudian mengingat luka besar yang pernah kita buat mereka kalau mereka main-main gitu. Tapi karena
pemimpin-pemimpin politik di Indonesia ini tidak memiliki harga diri, nggak punya dignity, ya akhirnya nggak keluar juga barang itu kan. Atau kepentingan-kepentingan pasar yang kemudian membuat mereka diam. Gitu. Iya sih, benar juga. Berarti kalau saya simpulin mungkin agak sedikit minimal ya. Minimalis mungkin Ya, untuk jiwa-jiwa patriotik. kalau minimalis kan masih ada, ini kayaknya udah nggak ada. Sebenarnya kodenya itu yang saya mau ambil. Om ini nggak mau terlalu vulgar nih mengeluarkannya. Ya kalau saya sih lihat rakyat kita ini patriotik lah, boleh diuji lah. Jadi kalau mau ada yang menanyakan sejauh mana rakyat Indonesia rasa patriotismenya itu ya nonton bola. Ya, Gitu. oke. Saya tanpa Dukungan bola tuh luar biasa ya, ya. tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ketua Umum PSSI. Ya, mohon maaf Ketua Umum PSSI. Saya mohon maaf betul ya. Dimaafkan ya, tolong ya Ketua Umum PSSI. Rakyat Indonesia tahu kalau PSSI kalah terus. Oke. Lawan Myanmar kalah, lawan Vietnam kalah, lawan Thailand kalah. Begitu lihat Malaysia kita udah deg-degan udah sebenarnya. Lawan Singapura pasti kalah. Tapi kita tetap nonton. Kita bahkan ada yang datang ke Stadion Gelora Bung Karno ikut nyanyi Indonesia Raya dengan gegap gembita. Kita menunjukkan rasa patriotisme itu di lapangan bola. Iya, keren. Harusnya pemerintah pun sama seperti itu ya, Om. Jadi kalau ada, kita lihat aja deh gini, bahwa di Surabaya itu peristiwa 10 November itu bukan tentara rakyat yang melawan Nika, tapi rakyat. Bahwa kita punya kekuatan yang tidak pernah bisa diprediksi oleh orang-orang bangsa lain adalah kekuatan perlawanan rakyat semesta. Jadi rakyat kita tuh siapa aja perang kapan. Makanya kalau mau lebih nguji, wah, itu nggak bisa dijadikan ujian ya. Bikin aja lah pengumuman perang sama negara mana kayak gitu. Nanti kita lihat lah bagaimana patriotisme dan militansi rakyat kepada bangsa ini. Iya, tapi Nggak digaji ya kan, nggak diseragamkan, nggak dididik, tapi mereka siap kalau perang. siap, benar. Tapi kalau kita ngeliat pemerintah kita sendiri, walaupun digaji besar sekali, apalagi sekarang lagi viral nih Om nih, tentang gaji-gaji dewan yang luar biasa tingginya ya, itu saya agak menggelitik sekali lah sebenarnya. Itu bagaimana Om? Sedangkan kita di luar nih, nilai patriotiknya kayak diagung-agungkan, untuk diharapkan untuk diagung-agungkan gitu masyarakat Indonesia, tapi di DPR, MPR sendiri nih anggota-anggotanya kok kayaknya kayak tidak melihat itu gitu loh. Gimana Om? Saya begitu lihat video Krisdayanti soal gaji anggota DPR, saya nggak kaget karena saya tahu sejak 2019 awal 2018-an saya udah tahu gajinya memang sekitar segitu. Tambah fasilitas-fasilitas ini itu. Nah, sebenarnya digaji dengan sedemikian besar itu kan harus berbanding lurus dengan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Persoalannya di DPR dan parlemen ini adalah bahwa anggota DPR itu adalah anggota partai. Betul. Mereka anggota fraksi di tiap parlemen, di dewannya ya. Nah, fraksi kepanjangan tangan partai. Iya, betul. Jadi mereka sebenarnya sedang menjalankan kewajiban mereka sebagai kepanjangan tangan partai, bukan sebagai wakil dari rakyat di dapilnya yang membuat mereka terpilih. Nah, akhirnya kan gaji 500 juta itu akhirnya mereka mungkin aja setor ke partai, atau mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan arahan-arahan partai. Agak misalnya gini, katakanlah satu peristiwa misalnya rakyat di dapilnya pengen A, tapi instruksi partai harus B. Gimana yang akan dia menangkan? Kan nggak akan dia menangkan yang B, ketimbang nanti ntar kemudian dia di PAW kan. Iya. Nah terus itu bagaimana kalau misalkan mereka tidak jalanin, kan partainya itu nanti bermasalah juga dong. Ya kalau saya lagi bikin buku, tapi iya, katanya Om juga bukunya bikin. udah selesai tapi belum saya cetak karena saya masih menghitung-hitung. Judul bukunya itu Menuju Era Demokrasi Tanpa Partai. Oh, oke. Karena menurut saya kita sudah harus masuk ke dalam satu fase demokrasi tanpa partai sama sekali. Gimana kalau nggak ada partai? Harusnya seperti apa? Ya musyawarah mufakat. Musyawarah kita kembali ke yang lama ya Om ya. Karena itulah demokrasi sebenar-benarnya yang harusnya dijalankan gitu. Bahwa menurut saya partai politik bukanlah bagian dari perubahan di Republik ini. Tapi bukannya musyawarah mufakat juga gampang aja tuh Om, orang-orang yang didatengin dia dibayar untuk ini apa istilahnya disogok-sogok lah gitu mereka. Saya belum pernah lihat ada peristiwa musyawarah mufakat hari ini, semua voting. Oh, voting, iya sih benar juga sih. Nah, ada istilah gini. Musyawarah lambang orang yang beradab. Jadi orang yang mau bermusyawarah adalah orang yang beradab. Orang yang mau bermufakat adalah orang yang berakal. Jadi orang yang mau musyawarah mufakat adalah orang yang beradab sekaligus berakal. Nah, kalau belum apa-apa selalu voting, berarti manusia tidak beradab dan tidak berakal.
Hari ini kebenaran ditentukan lewat suara terbanyak. Oke. Suara kita di TPS itu kan suara terbanyak. Oh, betul. Dan musyawarah mufakat kita emang udah kehilangan tokoh-tokoh di tiap wilayah. Hmm. Ada tokoh-tokoh ulama, tokoh agama di tiap wilayah masih ada. Percayakan aja mereka untuk mencari putra-putri terbaiknya. Saya berpikir besok-besok kalau dengan cara musyawarah mufakat, maka tidak ada lagi anak Jakarta, gede di Jakarta, nggak pernah tahu Papua, tahu-tahu jadi caleg nomor 1 di Papua. Karena partainya partai besar, lolos dia. Iya, betul. Bagaimana dia bisa merasakan penderitaan orang Papua? Orang betul, dia juga nggak betul. pernah nginjak Papua sepanjang hidupnya gitu. Iya. Nah besok orang Papua harus menentukan sikapnya sendiri untuk memilih wakilnya sendiri berdasarkan kesepakatan adat dan para ulama dan pemimpin agama di tiap wilayah. Gitu. Menurut saya partai politik tidak pernah ada dalam bagian sejarah perubahan. Kenapa? Tahun 1908 tidak ada mereka, 28 nggak ada mereka, 1945 nggak ada mereka, 1965 nggak ada mereka, 1998 juga nggak ada mereka. Clear menurut saya partai politik bukan bagian dari perubahan di Republik ini. Gitu. Jadi kalau mereka bilang kalau melakukan perubahan lewat kami, bagaimana bisa orang kalian yang mau kami rubah kok? Tapi abang tahu kasus kisahnya partai politik sebenarnya awalnya itu bagaimana sih? Ya kan kalau lihat ADART-nya sih bagus-bagus. Bagus-bagus, iya, Adalah benar. kepanjangan menjaga kedaulatan rakyat Betul, segala betul. macam. Tapi pada prakteknya kan menjaga kedaulatan oligarki di tiap partai. Mana yang bisa membantah bahwa tiap partai ada oligarkinya? Bahwa Gerindra isinya adalah Prabowo dan teman-temannya. PDIP adalah Megawati dan teman-temannya. Semua begitu. Iya, Semua itu oligarki itu penentu gitu. Jadi kalau menurut saya harusnya Indonesia sudah masuk ke wilayah ke dalam satu fase demokrasi tanpa partai. Demokrasi tanpa partai ya. Tapi bukunya itu kapan launchingnya, Om? Saya lagi hitung-hitung takut ditangkap juga. Kayaknya masih Ini kan males nih urusan tangkap-tangkapan nih. Iya ya, kalau urusan tangkap-tangkapan kayaknya. Iya, jadi bangsa kita itu udah di era demokrasi reformasi ini bangsa kita terbiasa dengan tangkap menangkap. Iya. Adu mengadu, Tapi lapor kalau melapor, sekarang, serang menyerang gitu. Jadi bukan adu gagasan. Nah, itu dia. Kalau maunya adu gagasan ya kita pertaruhkan aja gagasan itu. Iya, gitu. apalagi kalau saya dengar-dengar juga literasi kita bukan hanya gagasan, literasi kita pun di 60 di nomor 60 di seluruh negara itu kayaknya hancur banget gitu kalau saya melihat itu. Kok parah gitu. Literasi loh, Pak. Om, harusnya kita tuh Indonesia tuh punya kekuatan di dalam literasi ya. Apalagi Indonesia penduduknya banyak sekali gitu loh. Yang sekolah pun banyak sekali gitu loh. Ya, kembali lagi karena memang pemimpinnya nggak punya dignity. Aduh, kalau ngomongin masalah dignity kayaknya memang agak riskan ya Om untuk membangun sebuah negara ya. Tapi ya nggak boleh berhenti berharap. Orang Iya. berhenti berharap kalau mati aja. Nah, Saya menawarkan kepada banyak kawan, kemana aja saya pergi, saya keliling kemana-mana, saya menyampaikan kepada kawan-kawan agar Pancasila itu kuat, dia harus diperkuat oleh syariat Islam. nah tuh. Sebenarnya nih kalau ngomongin Ini masalah agak lucu juga karena yang ngomong soal berdirinya tegaknya syariat Islam ini orang kayak saya yang tatoan. Nah itu dia yang saya mau nanya ini. Ngomongin mati ya. Terus udah gitu ngomongin suatu pemerintahan gitu. Tapi yang ngomong ini orang yang bertato. Coba Om sendiri menilai ini seperti apa? Kok bisa bertato tapi paham banyak hal dan mungkin kayaknya agama pun luar biasa gitu. Kalau dulu awalnya gini, saya bertato karena saya nggak mau dimasukin akabri sama bapak saya. Oke. Jadi saya tato karena supaya bapak saya nggak maksa saya masuk akabri. Itu jujur banget udah tuh. Lalu Karena nggak berikutnya mau saya masuk gunakan tato. akabri loh ternyata. Lalu berikutnya saya menggunakan tato sebagai alat saya untuk melakukan kritik kepada situasi bahwa orang tunjuk deh satu orang bertato di Republik ini yang ngerusak. Enggak. Ngerusak bangsa ini. Oh iya. Nggak ada. Mungkin orang-orang jalanan tapi dia tidak merusak ya. Ya, kan dia ngerusak teman-temannya. Teman-temannya mungkin ya iya. Tapi dia nggak ngerusak bangsa ini secara Iya. keseluruhan gitu. Bahwa orang yang ditangkap KPK nggak ada yang tatoan juga gitu. Jadi sebenarnya saya melakukan kritik yang agak ekstrim aja kepada situasi saat itu sampai hari ini. Sampai gitu. saat ini. Bahwa syariat Islam lahir dari pikiran-pikiran saya yang bertato ini, karena menurut saya itu obat yang paling mujarab buat Indonesia masa depan. Nggak ada lain. Mengkritisi ya. Iya, karena menurut saya Pancasila itu kaum Allah isinya. Oke. Tauhid, hablum minanas, ukhuwah, musyawarah mufakat dan keadilan. Siapa yang menyangkal Pancasila itu kaum Allah? Sepintar apa kalau ada orang bilang bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan syariat Islam? Di mana?
Emang ulama-ulama zaman dulu bodoh? Iya. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bodoh. Iya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang bodoh. Enggak bodoh lah. Mereka ulama-ulama yang Cerdas. keilmuan dan kealimannya dapat kita uji. Betul. Dan diakui oleh banyak orang. Tapi kemudian mereka mengakui udah Pancasila aja. Karena menurut mereka Pancasila itu isinya udah hukum Allah. Tetapi dilakukan, diselenggarakan, diaplikasikan dengan cara manusia 76 tahun ya kayak gini. Kok bisa begitu ya, Om? Ya karena pakai hukum manusia Oh menyelenggarakannya. iya, karena pakai hukum manusia. Harus pakai hukum Allah. Harus syariatnya Islam. ya dijalanin ya. Saya terus kemana-mana ngomong bahwa yang paling ini. Nah pertanyaannya kan, kalau syariat Islam bagaimana dengan yang non-Muslim? Iya, benar. Gak ada masalah. Jangan melihat syariat Islam itu ISIS. Taliban itu nggak ada urusannya gitu. Kalau apalagi gencar-gencar makanya banget ini pembahasan. di acara ini saya mau ngomong kalau iya, mau bicara soal negara Islam sebagaimana negara Rasulullah selenggarakan dulu, ya baca negara Madinah. Apa tuh, Om? Ya, Negara Madinah seperti apa? Bayangkan aja di Jazirah Arab itu belum ada satupun negara yang membuat konstitusinya secara tertulis. Lalu seorang pemuda buta huruf bernama Muhammad bin Abdullah membuat konstitusi tertulis pertama di Jazirah Arab. Buta huruf loh. Dia mengajak orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, lalu kaum Muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, kaum Yahudi, Nasrani, dan bahkan Majusi yang nyembah api, untuk sama-sama duduk dan bicara soal bagaimana negara Madinah ini diselenggarakan. Agar terjaga semua hak dan kewajiban tiap-tiap orang. Demokrasi bukan? Belum ada demokrasi di bumi ini, sudah ada tahun 622 Masehi. Jadi kalau bicara soal demokrasi, toleransi, nggak usah ngajarin Islam. Zaman 622 itu mana ada kerajaan yang demokratis. Sudah diselenggarakan demokrasi itu. Jadi kalau bicara soal syariat Islam, referensi kita adalah negara Madinah. Mungkin nggak di Indonesia syariat Islam? Harus mungkin, karena kita mutlak 87%. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa kita ini bangsa majemuk, ya dia harus belajar matematika lagi dari awal, dari kelas 1 SD, dia belajar lagi, 87% mutlak dong. Betul. Gitu. Jadi apa yang diambil sama? Nah, saya sih cuma menyampaikan begini, bahwa syariat Islam, kalau diselenggarakan dengan cara seperti negara Madinah itu, maka nggak usah khawatir yang bukan Islam. Apa ada cerita Rasulullah membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi saat itu karena nggak mau masuk Islam? Nggak ada. Dibiarkan aja kok. Tapi dapat hak yang sama, diberi kewajiban yang sama. Jadi nggak ada yang nggak problem kan. Nah ketakutan-ketakutan ini yang harus kita luruskan gitu. Bahkan orang Islami sendiri juga kadang-kadang malah nakut-nakutin sih. Iya gitu. Waduh ini bahaya kalau itu. Kan Islam tapi takut sama syariat Islam gimana sih? Iya, kan ada pertanyaan, teman saya juga pernah nanya. Waduh, ntar kalau syariat Islam kisos nih, kisos. Oh iya benar. Loh kalau kamu nggak mau nyolong ya nggak usah takut kisos. Iya benar. Yang takut kisos orang yang mau nyolong. Itu aja udah. Wah rajam ya kalau kita nggak hobi gaudain cewek berzina ya nggak usah takut dirajam kan gitu. Iya. Orang yang tapi syarat bahwa pemberlakuan kisos, rajam dan segala macam hukum positif itu diberlakukan adalah soal keadilan. Jadi syariat Islam itu kunci awalnya adalah keadilan. Rakyat yang diberi keadilan berekonomi, keadilan hukum, keadilan berkenegaraan dan segala macam itu tidak punya alasan untuk mencuri. Nggak punya alasan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau ada yang masih tetap nyolong dengan sistem yang sudah adil ya berarti bakat aja itu. Bakatnya maling gitu kan. Itu apresiasi ini pernah Om sampaikan belum? Kemana-mana. Anggota Dewan sudah? Oh kalau ke anggota Dewan percuma. Percuma ya? Karena mereka masih berpikir akan ada sistem ini yang paling, karena memang sistem ini yang paling menguntungkan buat mereka kan. Tapi saya tawarkan kepada siapapun. Kepada siapapun ya? Kepada siapapun. Ada beberapa teman yang kebetulan kan anggota TNI juga saya tawarkan. Akan sulit kiri kanannya Om, kalau hal-hal seperti ini. Nggak apa-apa. Tapi setidaknya membawa kebaikan kalau saya sih, ya? kalau ditanya, ini kan kalau apa sih motivasinya gitu? Motivasinya cuma dua paling. Yang pertama kalau umur saya panjang, saya punya cerita buat anak cucu saya. Bahwa saya pernah menawarkan gagasan ini pada bangsa ini. Kalau umur saya pendek, paling nggak saya tahu cara menjawab kalau malaikat tanya. Di mana posisi saya kalau tentang syariat Islam saya tahu. Makanya saya bilang kepada kawan-kawan, bahkan saya sendiri, saya terus jalan. Om sudah udah melihat belum presiden kita ini ada nggak yang takut sama Tuhan Om? Nah, itu dia menarik. Bangsa ini tuh udah dikasih semua sama Tuhan. Kalau dilihat kan sumber alam daya yang indah, ya, alam. Sampai Gus bikin lagu itu tongkat kayu aja jadi tanaman.
Betul. Apa aja ada. Iya. Di dalam laut, di dasar laut, Betul. di badan airnya, lalu di atas bukit, gunung, sungai, sampai antariksanya kita dikasih anugerah itu. Masyarakatnya ulet, pekerja keras, kuat, daya tahan kita kuat. Kita bangsa yang punya daya tahan yang kuat. Betul. Cuma Tuhan belum kasih satu buat Apa? bangsa ini, pemimpin yang Pemimpin. takut Tuhan. Kalau Menarik pemimpin sekali takut ini. Tuhan, dia akan adil. Pemimpin takut Tuhan, dia akan mencintai rakyatnya. Karena itu bagian dari cara dia mempertanggungjawabkan jabatan itu kepada Tuhan. Hari ini kita belum punya. Di semua level. Oke, Bukan cuma presiden, sampai kepala desa, RT, RW-nya juga nggak takut Tuhan. Itu yang repot. Aduh, kalau hanya minimal mungkin bisa ya. Iya. Tapi kalau sudah dominan yang tidak takut Tuhan, ini mengerikan. Banyak bala nantinya Om ya, Loh, iya. Indonesia. Makanya saya berkali-kali ngomong sama kawan-kawan saya yang nggak terlalu suka dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Karena Pak Jokowi jalim, Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu. Saya pikir kita semua sama. Gitu. Dengan tagline-nya Pak Jokowi yang kita itu, Iya, makanya maksudnya saya itu. bilang sama kawan-kawan yang pro Pak Jokowi, ini Jokowi adalah kita yang jadi tagline 2019, kok jadi ngepas gitu. Jadi saya tertarik sama kalimatnya Ibnu Al-Arabi, tidaklah datang seorang penguasa, melainkan begitu kondisi umatnya. Oke. Bahwa setidaknya kita pribadi, saya terutama misalnya, saya juga ikut memberi kontribusi dan sumbangan kepada kerusakan bangsa ini. Berarti kita dulu yang perbaiki diri gitu ya Om ya? Bayangkan aja, kalau mau lihat betapa kita egois, mau menang sendiri, curang, hianat, itu semua di kita kok. Lihat aja sore kalau mau pulang, orang rasanya dia doang yang punya hak sampai rumah duluan, orang lain kayaknya enggak gitu. Kayaknya orang lain nggak punya keluarga, dia doang yang buru-buru gitu. Iya, tak tahu Nah, kenapa-napa di jalan terus gitu ya. ATM nggak mau ngantri atau apa segala macam, itu semua karakter bangsa kita. Ada orang tetangga susah tutup hordeng, sudah ya, kadang ada. Itu kita bukan. Lalu kita bilang ada pemimpin zalim, bagaimana orang diri kita juga zalim kok gitu. Berarti sebelum kita menghina-hina pemimpin, kita harus sadar diri dulu ya Om Iya, ya? ada kawan saya, kalau pemimpin seperti presiden kan efeknya ke 270 juta rakyat. Rakyat, betul. Kalau gua cuma sendiri kata dia. Iya. Ya tapi kalau orang kayak lo 100 juta, bala juga republik ini. Bener. Iya, bisa satu orang 4 aja korbannya. 400 juta berarti dia. Iya, bener. Korbannya 400 juta gitu. Jadi harus bagaimana nih Om? Memperbaikinya. Memilih pemimpin itu seperti apa? Ya. Apalagi saya kan sebagai generasi milenial nih. Saya sendiri nggak paham tuh politik. Politik tuh masih dijajah, kalau menurut saya ya Om ya, ini sih penafsiran saya sendiri. Politik itu masih dijajah sama era-era lama. Ketika nanti mau ke depan, ini kan mau 2024 nih Om. Ya kan? Pasti kan akan dia lagi gitu kalau kata saya gitu. Untuk generasi milenial siapa sih mau dilihat gitu loh. Padahal ketika bersuara, generasi itu penting loh sebenarnya gitu. Enggak. Saya ngelihat sistem ini akan bangkrut. Bangkrut dengan sendirinya. Bangkrut karena apa nih Om? Ya karena distrust. Orang kemudian melihat tidak ada signifikansinya negara, politik dengan kepentingan mereka sebagai rakyat. Bangkrut. Distrust di mana-mana, kemudian orang merasa udah nggak penting lah. Gitu. Prediksinya di tahun berapa akan distrust Om? Saya nanya paranormal dulu. Saya disuruh nebak. Gak berani kalau nebak. Gak bisa ditebak, tapi kemungkinan akan prediksinya ke sana gitu ya Om ya. Iya. Karena kalau melihat dari sistem yang sekarang kan amburadul sekali gitu ya. Siapa yang lebih kuat, dia yang menang gitu. Ada yang menarik dari film Sultan Agung. Saya nonton film Sultan Agung kita tahun 2020 tanpa sengaja gitu. Jadi buka-buka YouTube ternyata ada film Sultan Agung. Sultan Agung? Saya belum pernah nonton tuh. Karena kayaknya pulang dari sini saya nonton. Sultan Agung itu anak selir. Oke. Karena ayahnya terbunuh oleh permaisuri. Karena permaisurinya pikir kalau tidak dibunuh ayahnya, maka kekuasaan itu akan jatuh kepada anak selir yang Sultan Agung ini namanya Raden Mas Rangsang. Lalu permaisuri kebetulan anaknya agak kurang kurang normal, anak laki-lakinya, sehingga nggak mungkin jadi raja anaknya. Jadi si permaisuri kemudian melakukan konspirasi dengan membunuh ayahnya Sultan Agung. Oh, bikin konspirasi. Berharap agar dia bisa diangkat menjadi Ratu Mataram saat itu. Ternyata kebetulan akhirnya ketahuan konspirasi itu. Lalu Sultan Agung yang lagi nyantri dipanggil oleh para petinggi kerajaan Mataram untuk diminta untuk menggantikan ayahnya menjadi sultan. Sultan Agung nggak mau, dia lari pulang ke pesantren karena dia berharap dia pengen jadi kiai, nggak pengen jadi sultan. Sampai di pesantren, kiainya kebetulan saya ingat namanya Ki Jejer itu kemudian memanggil dia. Ki Jejer kemudian meminta Sultan Agung membaca kitab yang ditulis oleh Sunan Kalijaga. Dalam kitab itu Sunan Kalijaga mengatakan bahwa satu kelak akan datang
di Nusantara ini para penguasa yang berasal dari tempat yang tidak jelas. Orang-orang yang rakus dan serakah, kemudian bersama bangsa asing menghisap dan menindas rakyat. Oke. Hari ini bukan? Iya, keadaannya seperti Sekarang hari ini. bukan. Iya, betul, betul. Nah, tapi ada catatan di situ di catatan Sunan Kalijaga itu disebut bahwa tapi kelak akan muncul seorang pemimpin. Seorang susunan agung. Dalam kalimat Sunan Kalijaga, susunan agung kalau dalam terminologi orang Jawa, orang yang dipilih dengan cara Iya, Tuhan, betul, bukan betul. cara-cara manusia. Wali-wali Allah lah ya. Orang ini akan muncul dan saat itu Nusantara akan jaya. Baik. Nah, Ki Jejer menginterpretasikan kitab Sunan Kalijaga itu orang itu adalah Sultan Agung Sultan. itu. Tapi ketika Sultan Agung wafat, Mataram redup. Tandanya bukan dia. Bukan dia. Saya yakin orang itu yang sedang kita tunggu untuk muncul. Ya, biarin aja orang-orang ngatain saya gila atau apa, saya biarin aja. Khomeini dulu juga dianggap gila karena mau mendirikan Republik Islam Iran, padahal Iran berabad-abad monarki. Tapi akhirnya Tuhan izinkan menjadi republik. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Iya, betul. Nabi-nabi juga dulu dikatain gila, biarin aja. Kalau saya tetap berpikir orang itu akan muncul dengan cara-cara Tuhan dan tegak hukum Allah di Indonesia, itu obat. Satu-satunya obat agar Indonesia kemudian menjadi besar. Karena kita bangsa besar lah, bukan bangsa biasa. Apa Pancasila sekarang ideologinya beralih dengan Marxisme atau gimana? Karena Ya, saya sih nggak percaya. Bahkan saya penindasan berharap manusia, bisa ngobrol, manusia. saya berharap bisa dipertemukan dengan salah satu anggota BPIP untuk memperdebatkan Pancasila itu bukan ideologi. Belum menjadi ideologi. Nah, saya berani mempertaruhkan gagasan saya itu karena menurut saya memang belum. Karena ada penindasan dengan manusia, penindasan penindasan bangsa bangsa. dengan bangsa. Itu kan Marxisme banget. Ya, gini apa? Pancasila mengadopsi banyak ideologi saat Oke. itu. Bahwa kemudian kita harus akui bahwa Pancasila itu poin-poinnya adalah hukum Allah. Ideologi-ideologi ini berasal dari mana sih kalau bukan dari ajaran nabi-nabi sebenarnya? Iya, betul. Jadi gitu. Cuman orang Barat karena lebih berperadaban, kemudian mereka membuat konsepsi-konsepsi tertulis yang dapat mereka pertanggungjawabkan dan dipropagandakan dengan masif. Nah, itu bedanya dengan zaman nabi-nabi yang banyak literatur hilang atau apa gitu. Tapi kan kita tetap bisa mempertanggungjawabkan isi Al-Quran, isi kitab-kitab gitu. Ya kalau menurut saya kita nggak usah terlalu alergi sama ideologi lah. Gitu. Jadi, nah sama seperti ketika kawan-kawan saya misalnya, mereka menolak Pancasila, tapi mereka nggak punya gagasan Nah, gitu. tuh. Gimana itu tuh? gimana? Iya. Menolak gagasan tanpa gagasan masa gitu. Harusnya bagaimana mereka? Ya harus diajarin. Harus bagaimana sih? diajarin. Ngajarinnya gimana? Karena edukasi kita untuk hal-hal seperti itu kayaknya minim banget loh. Ya ini memang salah satu ciri PR banget loh salah buat satu kita. ciri masyarakat hari ini adalah Nah, menolak iya. ilmu gitu. Nah, itu dia, Apalagi yang makanya ngomong saya misalnya, bilang. aduh yang ngomong tatoan tuh jangan didengar. Udah sering banget Padahal tuh. don't judge by the cover ya Om. Iya. Itu ada loh info. Jadi, wah udah nggak usah didengar ya, orang itu aja tatonya banyak gitu. Iya. Padahal belum tentu yang bertato itu rusak. Betul Om ya? Iya, satu ketika misalnya saya punya adik-adik binaan saya tatonya sampai muka-muka, mereka punya barbershop, bikin barbershop di mana-mana. Satu ketika mereka ngumpulin uang untuk sumbangan orang-orang yang terdampak COVID pada saat PSBB awal-awal dulu. Nah, waktu mereka ngebagiin sembako itu saya mau foto, mereka marah, mereka larang saya foto. Alasan kenapa nggak boleh? Karena mereka bilang nggak mau ada publikasi sama sekali. Karena nyumbang ya nyumbang aja katanya. Nggak perlu ada orang lihat, nggak perlu ada publikasi. Saya kayak dikeplak kepala saya karena pada saat yang sama saya lihat teman-teman saya kalau nyumbang sedikit aja pengennya difoto. Iya, pencitraan jadinya. Kok ini bisa muncul dari orang-orang yang tatonya bisa sampai muka-muka gitu. Ya. Anak-anak pang biasanya ya. Ya anak-anak jalan, anak-anak pang yang kemudian mereka bikin Tapi mereka tempat cukur. nothing tulus orangnya ya Om ya. Iya, saya pernah lihat satu akun YouTube namanya Tasawuf Tasawuf Underground. Oke. Saya tertarik sama akun YouTube itu karena dia membina anak-anak jalanan untuk ngaji dan segala macam. Oke. Wah, keren. Keren banget, itu inspirasi banget loh ternyata walaupun mereka anak-anak underground malah ngebina dan memberikan edukasi dengan pengajian. Tuh keren banget loh teman Bisik Mamu. Iya. Itu harus diikutin ya teman Bisik Mamu, siapapun kita. Kalau kita punya ilmu, tolonglah diberikan ke siapapun yang butuh. Nah, di antara itu kita. benar. Iya kan Om ya, itu benar ya.
Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita terima, begitu ya Om ya. Orang yang membawa ilmunya ke alam kubur adalah orang yang hina. Begitu kata Rasulullah. Orang yang membawa ilmunya membawa ke alam ilmunya kubur, ke alam kubur, ya dia hina. dia hina. Oh, Iya. hina Om. Iya, karena tidak bermanfaat buat orang banyak. Buat apa ilmu itu kalau dia tidak amal? Oke, berarti memang harus diberdayakan ilmu Iya. itu ya. Saya dapat ilmu dari orang misalnya, dari senior-senior saya baca buku. Saya tapi tidak punya hak untuk menguasai ilmu agar buat saya aja, nggak boleh. Oke, berarti harus Makanya saya cerewet aja kemana-mana ngomong. Saya pernah ketemu satu orang di majelis, 50 orang, 50-50-nya minggu depannya nggak mau ketemu saya lagi. karena Padahal saya ngomong syariat Islam. Dan itu jamaah pengajian. 50 orangnya besoknya nggak mau datang, sampai yang punya majelisnya malu sama saya. Saya pikir nggak apa-apa. Ada yang 30 orang sampai hari ini masih tetap terjahit dalam. Ini soal hati. hati, betul. Soal hati mau membuka pikiran kita dari ilmu gitu kayak gitu. Tapi kalau orang udah dari awal udah menolak ilmu ya udah biarin. Toh kita nggak harus berharap Nggak harus harus banyak memaksa kan. ya, Om, Enggak. ya, Karena kalau kebenaran bukan pada yang banyak. Betul. Dan hati pun juga memang datangnya dari Tuhan ya Om, bukan Iya. datang dari manusia lagi. Manusia kan hanya bisa membantu saja, memperbaiki hati gitu kan. Ya, hari ini kan yang banyak DPR tuh. Nggak bener juga. Nggak bener di mana ya Om? Jadi suatu ketika saya ditanya kenapa saya nggak mau ikut demo soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah iya. Saya tanya alasan harus demo Undang-Undang Cipta Kerja kenapa? Karena ini produk undang-undang yang nggak adil. Saya bilang sejak kapan Republik ini bikin undang-undang dan peraturan yang adil buat rakyat? Nggak pernah kok. Mana coba tunjukin sama saya undang-undang yang adil bener-bener buat rakyat? Nggak ada kok gitu. Jadi Cipta Kerja itu produk. Cipta kepentingan. Iya, bukan produk satu-satunya yang nggak adil. Kalau saya bukan menganggap itu keadilan, tapi lebih kepentingan. Iya, jadi kan bukan satu-satunya produk yang nggak adil, dan kemudian kita ada yang berkepentingan soal itu harus ramai kan. Oke. Gitu. Soal itu harus ramai, harus ada yang joget-joget gitu. Nah, ada kawan-kawan saya bilang, saya nggak sudi joget dalam gendang orang lain. Jadi saya hanya akan joget di genderang yang saya tabuh sendiri. Wow. Karena saya bukan topeng monyet. Jadi ada orang nabuh genderang, kita joget-joget gitu. Berarti posisinya berdiri sambil genderang dan joget-joget gitu ya. Mendingan saya joget dengan saya susah. Karena kalau tangan dipakai lalu kita goyang itu agak ribet juga posisinya. Tapi saya ngajak semua orang untuk joget dalam genderang yang mereka tabuh. Oh gitu. Om silakan diminum Om. Kita asik aja ya Om ya. Sambil ngobrol. Saya baru lihat tanpa merek. Karena kita kayaknya lebih murni kalau tanpa merek. Biar nggak lelah kita berpikir, karena ini seru banget teman Bisik Mamu bicara sama Om Irwan ini. Kadang saya manggil abang, kadang saya manggil Om. Teman Bisik Mamu mohon dimaafkan saja ya. Dan satu hal yang saya omongin yang ingin saya omongkan dengan teman Bisik Mamu, tolong ambil sisi positif dari kegiatan kita hari ini, dari pembicara kita hari ini dan dari saya, dan buang segala yang negatif dari saya, dari segala kegiatan yang kamu aktivitaskan di dunia media sosial. Om lanjut ya, udah diminum? Sudah. Jadi Om sendiri nih, kalau kita mengalihkan pembicaraan tadi dari hal-hal yang keagamaan, religi di tengah bangsa Indonesia ini, bahwasannya kayaknya memang dibutuhkan sekali seorang pemimpin yang takut Tuhan gitu ya. Tapi mudah-mudahan prediksi Om tepat akan datang itu ya kan, berharap tapi tidak dijadikan sesuatu yang mungkin tersirat saja, bukan dijadikan satu ajang yang Saya pernah ditanya oleh kawan saya di Subang, seberapa besar keyakinan saya akan datangnya orang pemimpin adil itu. Saya menjawab gini, sebesar keyakinan saya akan datangnya mati. Oh, oke. Kurang bulat. Saya pikir udah sangat bulat itu. Om jadi sudah berapa lama hijrah dari masa itu? Masa Abu Jahal mungkin? Ya, saya sebagai aktivis kita udah pernah ngalamin banyak ideologi udah banyak yang masuk ya. Sampai kemudian saya berpikir bahwa obat yang paling mujarab buat bangsa ini memang hanya syariat Islam. Syariat Islam. Ya. Bukan cuma karena dominan dengan agama Islam yang 70-80%. Karena memang ternyata kita selama ini sudah melenceng jauh karena kita durhaka pada cita-cita. Cita-cita 5 poin itu ketauhidan,
soal kemanusiaan, lalu soal ukhuwah. Terus sebenarnya harus ada yang ditambah lagi nggak sih, Om? Karena kan mau ada perbaikan ideologi Pancasila nih ceritanya. Ya, saya pikir Katanya mau ditambah isi butirannya gitu. ya saya nggak yakin, memang belum tuntas, dan untuk menuntaskannya itu kan perlu hati yang bersih. Jadi menuntaskan Pancasila untuk bisa jadi ideologi ansih, kalau hatinya nggak bersih, punya kepentingan politik buat apa? Oh iya, makanya kan Undang-Undang Cipta Kerja. Malah tadi akhirnya Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan politik mereka, untuk menjaga eksistensi politik mereka. Itu yang bahaya menurut saya. Mendingan ngaku kalah lah. Kalian kalah, sekarang Pancasilanya digandeng pakai hukum Islam gitu. Oh iya benar. Pakai hukum Allah. Itu kan lebih punya harga diri ketimbang memaksakan Pancasila terus-menerus. Betul sih. Ya saya nggak setuju juga kalau Pancasila dihapus. Sebagai konsensus bernegara dan berkebangsaan, Pancasila harus tetap ada. Karena kalau kita hapus, kita menjadi orang-orang yang ahistoris. Cuman landasan berpikirnya aja harus dirubah kali, Om. Iya, harus ada syariat Islam. Ditambah dengan syariat Islam, karena mungkin ya kalau saya sih mengakui dengan dominansinya kita masyarakat Indonesia yang 70-80%. 87% hari ini. 87%, hampir 90% bahkan ya. Mungkin udah banyak yang berpindah ke agama Islam mungkin ya. Hijrahnya luar biasa. Nggak cuma artis yang hijrah. Iya. Nggak cuma artis yang hijrah. Ini orang bertato hijrah. Yang bertato pun hijrah. Itu Om sendiri udah berapa lama? Saya lupa lu nanya ini. Berapa lama berhijrah ini? Oh, enggak. Saya nggak menggunakan istilah hijrah sebenarnya. Udah ya? Jadi satu ketika tahun 2020 saya mengaji kepada beberapa orang, guru saya. Tahun berapa tuh, Om? Tahun 2020. 2020. Oh, baru ini ya berarti ya? Tahun 2020 awal lah. Lalu saya diminta untuk riadoh selama bulan Ramadan 2020. Saya riadoh sebulan, jadi saya nggak ketemu orang sama sekali. Nggak pernah ketemu orang? Nggak ketemu orang. Puasa juga? Keluar dari kamar hanya buka puasa dan sahur. Oh, puasa juga berarti? Kan puasa Ramadan kan, puasa dan sahur aja, buka puasa sama sahur aja, keluar dari kamar untuk makan, kembali masuk dalam kamar, nggak nonton TV, nggak pegang handphone, nggak mainan medsos sama sekali. Itu rasanya apa tuh, Om? Ada kenikmatan tersendiri? Kan begitu keluar Idul Fitri itu kan keluar, itu kayak kapas gitu ngambang-ngambang. Kebayang juga kalau orang yang khalwah sampai 15 tahun kan. Ini baru 1 bulan aja, tapi di atas bimbingan guru. Nah, saat itu saya itulah kemudian saya nonton film Sultan Agung. Setelah itu lalu saya melukis Sultan Agung. Di rumah saya ada 125 kali 185 besarnya. Jadi saya kemudian sampai pada pikiran, oh iya memang ternyata syariat Islam jalan keluar yang paling logis buat bangsa ini. Ya kalau ada penolakan dan segala macam saya anggap biasa aja. Kita lihat aja nanti akhirnya lah. Om nggak pernah ditawarin jadi bagian legislatif gitu? Saya pernah nyalek 2019. Pernah? Gimana? Tapi nggak kepilih. Mungkin orang sebel sama saya. Apa yang menyebabkan itu? Ya, karena saya terlalu... Apa kurang untuk... Nggak, mungkin karena saya terlalu lugas kali ya. Orang kayak saya mungkin nggak cocok. Oh iya, nggak cocok ya? Terlalu lugas, dan itu pasti mengganggu eksistensi partai juga pasti kan. Oh iya. Jadi kayak saya buat kesepakatan politik dinotariatkan dengan orang di dapil itu, kalau 1 tahun saya tidak bisa menyelesaikan sengketa lahan yang menimpa mereka, saya mundur dari anggota dewan. Itu kan buat rakyat senang rakyat, tapi buat partai ini orang ngaco kan. Iya benar. Orang-orang kayak saya pokoknya dianggap wah ini bahaya udah lagi gitu. Jadi tapi saat itu saya pikir kalau saya nggak kepilih ya berarti memang saya takdirnya bukan jadi anggota dewan gitu. Iya. Tapi jadi dari awal ringan aja. Tuhan pun menggerakkan semua ya. Allah tuh menggerakkan semuanya lah. Karena kita nggak bisa apa-apa kecuali tangan Allah yang bisa. Ya semua tuh udah ada. Iya. Bahkan asap rokok, kita ngerokok, asapnya bergerak ke kanan kiri ke atas bawah itu kan atas izin Allah. Iya betul. Ya gimana? Makanya saya berkali-kali ngomong ini ada orang lagi persiapan 2024. 1 menit ke depan aja dia nggak tahu hidup apa enggak. Iya betul. Sombong banget nge-setting. Ya kalau buat saya hidup itu sepenggal waktu antara kenangan dan misteri. Wow, ya, keren ya. Bahasanya puitis. Jadi 1 menit sebelumnya itu udah jadi kenangan, 1 menit sesudahnya jadi kenangan, 1 menit ke depan udah misteri. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Iya benar banget sih kalau. Terus aja jalan begitu, bagaimana kita mau setting? Anak zaman now bilang kenangan. Saya pikir sih nggak usah setting, nggak usah pencitraan, ntar masuk got.
Kalau anak zaman sekarang bilangnya berarti kenangan dan misteri itu adalah 11-12 ya. Bertetanggaan, cuma beda menit ya. Nah, kita ada di tengah gitu. Hari kita jalan itulah di tengah sebenarnya. Iya benar-benar. Ada seru banget kalau ngobrol ini sama Om Irwan. Kita masih banyak loh waktunya di sini sama Om Irwan karena spesial sekali ini kedatangan tamu pasca reformasi 98. Om sendiri nilai pandemi ini gimana, Om? Banyak yang bilang pandemi ini lagi masalah-masalah internasional yang kayaknya lagi digalakkan sekali, mau sengaja dibuat atau gimana? Ya, lepas dari itu saya pikir ini kehendak Tuhan. Oh, oke. Tetap ya, kembali lagi sama yang Allah Tuhan. ya. Tapi saya benci betul tuh sama spanduk yang berkeliaran di Jakarta. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker mati. Ada apa? Iya. Nah, kita nih gila tuh. Tapi kan memang bahwa emang kalau pandemi COVID itu bisa mencabut nyawa orang, berarti ada dua dong kekuatan di dunia ini yang mencabut nyawa selain Tuhan. Ini Mu'tazilah, ini sesat, melanggar akidah. Hanya Tuhan yang punya hak untuk mencabut nyawa. Bahwa COVID itu caranya. Nggak bisa COVID mencabut nyawa orang. Lalu kalau nggak pakai masker mati, ini orang gila. Bikin spanduk ini nggak baca Quran dulu, nggak wudhu dulu kayaknya bikin spanduknya. Saya kesal ngelihatnya, ini orang nggak wudhu atau apa? Mohon maaf, kok saya nggak pakai masker mati? Kalau ngomongin masalah spanduk itu juga saya pernah ngelihat itu di bawah pohon rindang. Mohon maaf ya, Bapak Presiden itu ditaruhnya di bawah pohon rindang menggunakan masker. Buat saya itu unik, tapi kok kayaknya nyeleneh gitu loh. Menurut Om itu nanti gimana? berkeliaran, saya pengen nurunin aja spanduk itu rasanya. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker mati. Dulu nggak wudhu ini bikin wudhu. Harusnya wudhu dulu. Mungkin dia lagi lupa. Baca ya, doa niat wudhu Saat supaya bikinnya benar lagi gitu. hilaf, Ini kan Om. rusak akidah. Lalu orang berpikir, oh iya kita harus pakai masker. Kalau nggak kena COVID nanti mati. Loh, Message-nya mungkin, Om. hidup kita ini sudah ditulis di Yaumul Mahfuz Iya, itu iya. jauh sebelum kita lahir. Kalau di dalam cerita di Yaumul Mahfuz itu nggak ada mati karena COVID, ya nggak ada. Iya sih. Mau kita tiap hari tidur-tidur sama orang COVID lagi. Yang penting kan disarankan untuk tidak cari penyakitnya. Ada orang COVID kita peluk-peluk. Bahkan ada satu daerah itu sakit loh itu namanya yang penjual madu itu nggak COVID kata daerahnya. Ya, Itu saya keren nggak. kan? Udah banyak orang di penjara gara-gara ngomong gitu. Saya nggak mau ikut ngomong kalau Nggak gitu. mau ikut ya? Tapi buat saya yang paling penting adalah kita sadar bahwa kayak kita ngadepin setan aja deh, gitu. Oh, di agama saya yang saya yakini di Islam kan kita harus percaya bahwa setan Iya, itu ada. betul. Gitu. Bahwa kita harus, tapi Oh, nggak iya. boleh takut sama setan itu harus nggak boleh takut. Tapi harus yakin bahwa setan itu Itu ada, betul. Jadi bagaimana kalau kita kemudian menganggap bahwa setan itu nggak ada? Kita kan makhluk. COVID juga gitu. Iya. Ya itu menyatu lah. Jadi Oh, menyatu ya. saya ini agak menyimpang dikit tapi Oke, nggak apa-apa, it's tapi okay. apa berhubungan dengan itu. Oke. Saya belakangan setahun 2 tahun belakangan ini saya malu karena selama ini saya selalu mengaku sebagai pengikut Rasulullah. Oke. Tetapi ternyata saya sadari semua yang Rasulullah benci ada di dalam diri saya. Kayaknya saya jadi merasa. Rasulullah nggak suka Sadar. sombong, saya kadang sombong. Rasulullah nggak suka orang yang nggak amanah, kadang saya abai sama iya. amanah. Rasulullah nggak suka orang curang, saya kadang curang. Iya. Rasulullah nggak suka orang yang agak tamak, tapi saya kadang tamak. Iya. Jadi semua yang Rasulullah benci ternyata ada di diri saya. Saya mulai ngerasa, pantas nggak sih gue nih ngaku-ngaku sebagai pengikut Rasulullah selama ini gitu. Kok ternyata apa yang Rasulullah benci semua ada di gue gitu. Jangan-jangan kalau gue hidup di zaman Rasulullah, gue nih pendukung Abu Jahal gitu. Pendukung Abu Mungkin Lahab, rasanya bukan ya. pendukung Rasulullah Iya, gitu. betul. Lo selama ini gini deh, waktu zaman masih muda tuh suka ngeband kan. Mick Jagger, Rolling Stone, lalu Metallica. Terus saya selalu mempersonifikasikan dengan pakaian segala macam itu kayaknya kayak Rolling Stone kan. Oke. Karena pengikut Mick Karena Jagger. pengikut. Celananya ada Betul, tambalannya, betul. rambutnya gondrong. Apalagi sekarang anak-anak Kadang Korea. bibirnya harus didoer-doerin kan biar kayak Mick Jagger Iya, kan. benar. Tapi kalau kita dibilang, lo bukan pengikut Rolling Stone, saya santai aja. Oke. Tapi ketika saya dibilang bukan pengikut Rasulullah, saya kadang marah. Iya, benar. Padahal nggak ada satupun cara Rasulullah yang saya ikutin. Betapa malunya saya menjadi pengikut Rasulullah selama ini ngaku-ngaku gitu. Saya juga jadi merasa tersentil karena saya kalau di sini suka menyentil orang. Rasulullah tidak begitu kan ya, Om? Iya kan, saya jadi pengikut, jadi penggemarnya Rolling Stone, saya berpakaian gaya Mick Jagger, Iya. gaya Rolling Stone. Tapi kalau orang marah sama saya karena nyelak saya bahwa saya bukan pengikut Rolling Stone, saya santai aja. Nah, iya.
Tapi ketika saya dibilang bukan pengikut Rasulullah, Marah, saya marah. iya. Padahal saya tidak ada satupun cara Rasulullah yang saya ikutin. Kalau- Cara pakaiannya, cara dia ngomong, cara dia hidup, cara memperlakukan orang. Kalau ada yang nggak marah dibilang tidak pengikut Rasulullah tuh gimana tuh Om? Berarti memang tidak tahu Rasulullah ya Om ya? Ya, Oh alam ya. memang dia bukan pengikut Rasulullah. Tapi saya Tapi lebih... harus lebih banyak ngaji kalau yang kayak gitu ya. Aduh, kita nggak ngomongin ke berita Nah, ya itu Om. salah satunya itu tadi, korelasi koda setan itu. Oke. Jadi, sikap-sikap setan. Jadi, makanya saya berkali-kali ngomong waktu saya masih jadi aktivis dulu, sebelum jadi pasifis seperti sekarang. Itu kalau ada orang bilang, kita harus lawan kapitalisme. Oke. Kita harus lawan kapitalisme. Saya bilang kapitalisme itu sulit dilawan. Karena dia lahir bersama dengan kita. Oh. Sikap-sikap mau menang sendiri, sikap mau untung lebih banyak, itu kan kapitalisme. Betul. Itu lahir bersama diri kita. Jadi yang kita lawan harus diri kita Iya, sendiri. Nah, obat untuk melawan kapitalisme bukan sosialisme komunisme, bukan. Obat untuk melawan kapitalisme adalah kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan. Menyadarkan diri kita ya. Iya, kita karena ini siapa, Islam misalnya, harus Rasulullah apa. misalnya mengajarkan kita untuk tidak tamak. Iya. Islam untuk mengajarkan kita untuk berlaku adil. Itu kan sebenarnya cara kita untuk menolak sikap-sikap kapitalisme dalam diri sendiri. Lalu mau bagaimana mau ngelawan sifat yang melekat dalam diri kita sejak lahir itu dengan cara-cara yang dari manusia nggak bisa. Itu harus cara-cara Tuhan. Gitu. Iya sih, benar banget. Ya, apa yang terjadi sekarang mungkin pun di dalam diri kita pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena sudah melekat semuanya dari kita lahir. Kalau saya sering malah kan mungkin. Oh, sering ya mungkin. Kalau saya tuh kayaknya nggak menyadari itu ya. Saya Mungkin- kadang-kadang berpikir jangan-jangan setan kalau lihat saya yang lari dia. Gitu. Dia yang baca doa ya, Tuhan lindungi saya dari orang itu. Tapi mungkin hal-hal segitu banyak Om. Saya juga kalau misalkan mau ketemu orang begitu, ya Allah lindungi dulu lah saya, mudah-mudahan dia nggak ada setannya. Ternyata kita bawa setan juga. Karena biar setan saya aja yang nempel Setannya dia. ketawa-tawa tuh dengerinnya pasti kan. Aduh Om, seru banget loh. Saya pembahasan saya hari ini nih sama Om Irwan. Lalu Om sendiri gimana nih Om? Kalau ngelihat berita-berita nih, ini karena ngomongin setan, jadi saya ingat berita-berita kita ini banyak banget yang hoax nih Om. Ini Om nilainya gimana? Harus media ini harus dikonfrontasi kah atau diatur kah segala sesuatunya atau bagaimana gitu? Ya, Atau nggak tahu, saya bisa udah ngajakan. saya udah hampir setahun nggak medsosan, jadi saya berhenti bermedsos. Nggak punya medsos Om? Nggak punya. Karena menurut saya medsos lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Oh, oke. Saya mulai berpikir apa yang kita dapat dari medsos, kecuali kita butuh eksistensi diri. Oh, oke. Sebenarnya itu aja. Nah, saya Tapi kan menjauh dari itu. kalau adanya medsos itu sebenarnya kan untuk eksistensi sebenarnya. Nah, Iya. eksistensinya itu Tapi kan kalau kemudian eksistensi itu nggak punya manfaat buat orang banyak, buat apa? Kita berkonflik. Saya ngerasain betul itu bahwa saya nggak pernah komen status orang, nggak pernah apalagi menyerang status orang. Oke. Tapi saya selalu diserang. Jadi saya pikir buat apaan sih? Jadi lalu saya diajak berdebat misalnya tentang gagasan yang saya tulis di status, lalu saya diajak berdebat. Saya bilang kalau mau berdebat ngopi kita ketemu. Oke, Karena kalau itu nggak saya lebih- ngelawan Google. oh iya benar Ya, ya. mereka ngelawan debatnya sama saya pakai Google. Pusing kita lawan mesin kan. Mending ngopi aja deh gitu. Biar ketahuan kan dia nyontek dari Google apa Iya, enggak. iya, Kalau iya, ngopi iya. kita bisa lihat. Tapi debatable-nya bagus kalau ketemu. Rata-rata enggak. Rata-rata enggak? Ya, rata-rata Mereka itu. ujung-ujungnya Belajar apa? dari Google. Enggak, maksudnya kalau udah ketemu diajak ketemu gitu, ada nggak sebelumnya? Nggak, saya nggak pernah ketemu yang nggak bagus. pernah ketemu. Oh, Rata- nggak pernah ketemu yang bagus. banyak kan malah ABCD. Maksudnya gimana tuh? abis itu? Argumentasi berdasarkan curi dengar. Jadi gara-gara. Argumentasi berdasarkan juri dengar. Iya, dia Wah. cuma nyolong denger orang ngomong, lalu dia dipakai sebagai argumen. Ini Saya patah-patahin singkatan yang langsung. bagus loh ini. Oh, ini sahabat. ABCD nih. Gitu. Gara-gara ada orang ngomong dia denger, oh ini bagus nih. Gitu. Tapi ujung-ujungnya ada yang nelpon balik lagi atau gimana? Beberapa banyak yang jadi sahabat sampai sekarang. Oh gitu, oke, Iya. oke. Datang ke rumah, jadi Ada anggota dewan yang jadi sahabat banyak? nggak mungkin kalau mereka. Oh gitu ya? Ya. Atau mau ada yang ngajak bersahabat mungkin nggak juga ya? Kalau sampai hari ini saya masih kawan dengan beberapa orang yang sejak lama memang Aktivis ya? sudah dekat ya. Oke, siapa sih aktivis mantan aktivis? Saya kan dengar gini, ada satu anggota DPR yang memang dia aktivis sekali. Katanya juga nggak tahu saya kisah aktivisnya dia di 98 tuh seperti apa. Mungkin kayaknya saya sebut aja ya Om Fadlizon lah.
Ya, keluar dulu dari partai. Keluar, Ya, saya pikir gini deh, kalau saya misalnya, saya jadi anggota DPR dari sebuah partai, partai saya mendukung pemerintah, maka saya memilih untuk tidak jadi oposisi. Atau saya keluar dari partai saya untuk kemudian melakukan perlawanan. Itu politik yang seharusnya seperti itu. Ini kalau kata Mahatma Gandhi yang dijalankan oleh orang itu adalah politik tanpa moral gitu. Karena partainya dukung kekuasaan, dia nyerang kekuasaan. Bagaimana logikanya itu balik-balik gitu. Kalau dia bilang ini kan sebagai anggota dewan saya, dipilih rakyat langsung. Lo ente anggota fraksi. Fraksi ke jangan tangan partai bagaimana gitu. Kalau ente nggak sejalan dengan arah partai itu kok ada yang aneh kan? Betul. Gitu. Nah, saya ngajak masyarakat untuk gak percaya sama orang-orang kayak gitu gitu. Suruh keluar aja dari partainya atau jangan-jangan dia masih mengharapkan gaji 500 juta setiap bulan. Gimana sih? Gitu. Sayang kalau keluar gaji 500 juta. Lumayan bisa buat beli kris. Klinik-klinik yang dibutuhkan ya. Sorry, Fat. Ternyata ya. Lumayan buat beli keris. Hobi beli keris. Aduh, ternyata emang era kita ini banyak juga yang klinik-klinik itu dipakai ya, Om. Jadi ngomongin keris ini bersambung loh, karena saya ingat semakin jauh dari nilai ketuhanan kemudian orang semakin ngawur. Makanya gitu. Om tadi anggap makanya dukun-dukun laku sekarang kan. Iya, betul. Dukun-dukun laku, orang-orang yang bilang bisa menggandakan uang segala macam jadi lebih banyak peminat, orang udah makin stres. Dan tidak menjadikan Tuhan sebagai jalan. Nah itu makanya Pak, mungkin itu yang dinilai salah satunya Om, yang menilai ideologi Pancasila ini nggak sesuai gitu. Karena iya, kalau Om ada Pancasila, kalau Pancasila ditempel pakai syariat Islam, diperkuat nggak akan ada orang-orang yang percaya sama gini-ginian. Oh gitu ya. Oh, iya. Mau nggak mau ya mereka harus mengikuti syariat. Karena Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu. Jadi buat apa pakai hantu-hantu? Jadi ada yang iri nggak yang non-muslimnya itu karena pakai Al-Quran doang? Loh, hidup kita aja udah karomah sebenarnya. Kita coba bayangin aja, tiba-tiba kita bangun tidur melek mata langsung bisa bergerak badan kita. Mukjizat bukan itu? Ini mukjizat ya, padahal mencari mukjizat daunnya jadi duit gitu kan. Atau keris bisa berdiri gitu. Saya kadang-kadang habis pikir apa lagi sih yang dicari gitu. Kok nyari yang aneh-aneh gitu. Keris bisa keluar dari sarungnya sendiri. Aduh, kita nyari apa sih? Bahwa hidup kita sehari-hari udah tidak masuk akal. Tapi Om tadi membahas ada prediksi nih ke depannya kita punya pemimpin yang luar biasa hebat, yang ngerti Tuhan gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu kan kita dapetin juga dari hal yang kita harus bisa bedain spiritualis dengan klinik. Yang barusan klinik, kalau saya spiritualis. Gitu ya. Beda, berarti itu siratan, ini disiramin. Karena kan spiritualis dengan klinik kan beda ya, jauh. Iya. Kalau saya, tapi kan dari hasil klinik biasanya gitu. Nanti kamu kesini ya, akan begini ya gitu. Kan biasanya saya punya cerita gini. Gimana tuh? Saya punya cerita. Ini saya dengar dari ceramah seorang habaib di Malang. Cerita tentang seorang ulama di Yaman, namanya Habib Umar bin Hafid. Di Tarim, Yaman. Dia punya majelis, lalu ada orang membuka majelis. Tiba-tiba jamaahnya Habib Umar ini pindah ke majelis yang sana, karena yang di sana bisa memprediksi kamu kaya, kamu mau mati, kamu gitu. Dan banyak terjadi gitu. Tinggal sedikit, tinggal seperempat jamaahnya. Habib Umar diam aja, nggak pernah sedikit pun dia mengucapkan apa-apa tentang orang yang punya majelis di sana. Padahal anggota majelisnya dia banyak yang pindah ke sana, 3/4. Sampai kemudian ketahuan bahwa di sana bersekutu dengan jin, akhirnya ditinggal sendiri oleh jamaahnya, balik lagi. Jadi biasa aja kalau menurut saya sih, biarin aja, nanti kita lihat aja. Oke. Om, ya statement dong Om. Menurut Om nih kan kayak berita-berita hoax tadi tuh ya, itu kan saya lihat juga salah satunya Bapak Presiden kita, dia punya media-media sendiri gitu. Itu kan ada buzzernya segala gitu loh Om. Itu sebenarnya buzzer itu penting nggak sih Om buat mereka? Karena Om sendiri kan dalam politik penting buzzer. Oh, penting ya? Dari zaman dulu ada buzzer loh. Oh gitu? Sebelum ada medsos ada buzzer. Ya orang-orang yang nempelin pamflet. Oke, berarti fotonya kan? di jalan ya? Iya kan, dulu kan zaman dulu politik itu propagandanya disebarkan lewat pamflet. Oke, benar. Nah itu yang nempelin pamflet. Orang yang nempelin pamflet nggak perlu paham konten. Oke. Bahkan nggak tahu sama sekali konten nggak apa-apa. Gitu. Oh ya, karena sekarang zamannya karena tugas dia dibayar untuk nempelin pamflet. Oke. Nah hari ini nyebar lewat medsos, dia disebutnya buzzer, dia kan nggak perlu paham konten. Jadi kita berlebihan juga kalau kita menuntut si buzzer itu untuk tahu konten. Gitu. Karena memang dibayar untuk menyebar. Contohnya gini deh,
Kalau ada orang dibayar untuk nempelin pamflet .wc, apa perlu dia tahu caranya .wc? Ya kan enggak. Iya. Orang Karena tugasnya pasti saja. pagi Ya. nempel ditanya bagaimana caranya nih Mas. Dia nggak tahu pasti kan. Pas saya nggak tahu, saya cuma nempel doang gitu. Kayak gitulah. Jadi nggak usah khawatir lah sama buzzer-buzzer. Nggak usah khawatir ya. Kalau ada yang hoax, saya pikir politisi Indonesia harus belajar lagi soal politik kalau dia takut hoax. Oke. Dalam politik ada yang namanya propaganda hitam, itu biasa aja gitu. Ya apalagi kan sekarang zaman-zamannya digitalisasi nih Om. Banyak banget anak-anak muda kita tuh, nggak cuma anak muda ya, anak sekolah saja kan harus daring. Mereka sebenarnya belum siap kan untuk daring gitu, harus megang handphone di umur-umur 10 tahun gitu. Itu bagaimana Om nyikapinnya, menilai budaya yang berbeda itu dari antara sebelum pandemi menjadi pandemi sekarang nih, ada eranya Nah, ini menarik. digitalisasi nih. Karena menurut saya pandemi COVID itu yang saya takutin bukan kematian. Nah iya. Yang saya takutin Merusak adalah bangsa ya. kebodohan, kemiskinan, dan masyarakat yang antisosial. Kalau kebodohan dan kemiskinan, caranya aja saya sih nggak tahu ya. Cuman saya berpegang pada istilah begini: kebodohan melahirkan kemiskinan, kemiskinan melahirkan kekufuran. Kemiskinan melahirkan kefukuran. Ya, kalau kita bodoh, kita akan miskin. Kalau kita miskin, kita akan kufur. Betul. Nah, yang berbahaya adalah sistem yang memperbodoh, memiskinkan. Yang itu sistem itu juga akhirnya membuat kekufuran. Oke, berarti sistem kita memang harus benar-benar dirubah ya. Dicoba dari anggota dewan yang benar-benar jujur mungkin salah satunya ya Om ya. Terus Anggota dewan terus sih. yang jujur, karena saya mengulik dengan berita kemarin Om, itu kan viral sekali dengan yang 500 juta. Kemanain duit mereka? Apa karena memang, aduh kalau udah ngomong gitu beda lagi lah tempatnya. Gitu Om ya, mudah-mudahan sih pemerintah kita sekarang ini sudah pada dewasa dalam cara pemikiran. Dengan podcast kita nih, pembahasan kita hari ini ya, mereka apa ya, sentilan kita ini membawa arti buat mereka gitu Om. Ya Om ya, statement Om, kira-kira buat bangsa ini apa yang harus dilakukan sebagai generasi milenial tuh apa? Ya, pesan saya kepada orang masyarakat bangsa ini ya paling kita jangan pernah berhenti berharap Indonesia akan jadi lebih baik. Ya. Bahwa bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah ikhtiar, setidaknya gagasan dan ide. Dan diawali dari hati ya Om ya? Iya. Ya, kita belajarlah dari sikap-sikap patriotik para pendiri bangsa ini. Bahwa bangsa ini tersesat semakin jauh sampai hari ini, ya karena memang sejak awal bangunan Indonesia ini sudah miring dari awal. Diluruskannya? Nggak bisa, harus dirombak dengan cara yang baru, dengan fondasi yang baru gitu. Berarti kita harus mengakui bahwa membuang semua historikal gitu. Ya kemana saya pergi, saya akan selalu ngomong bahwa Bung Karno ada di posisi di bawah gedung ini, Pak Jokowi ada di ujung ini. Begini bangunannya. Lo kita terusin terus rubuh pasti. Jadi ketimbang sebelum rubuh mendingan kita perbaiki. Dan kita harus ngakuin. Nah, problem dari bangsa ini cuma satu. Tidak mau jujur pada diri sendiri. Sejarah dibuat sesuai selera kekuasaan dan para pemenang, ini jadi masalah. Kalau tidak mau jujur dengan diri sendiri, bagaimana jujur dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini? Jujur aja. Kalau sejarah kan selalu dibuat oleh para pemenang sesuka hati. Itu Tan Malaka bilang sejarah ditulis oleh para pemenang, disebarkan oleh para pemenang, dinikmati oleh para pendukung pemenang. Selalu begitu terus-menerus. Terima kasih kehadirannya Om Irwan ya. Sama-sama. Sehat terus. Semoga Insya Allah, semua amin. urusannya lancar, terus dan bukunya juga sukses, dipublish lah Om. Saya bisa kok membantu, Bisik Mamu bisa membantu untuk mempublish atau memberikan. Sudah selesai 600 halaman, saya kerjakan hanya dalam waktu 5 bulan. Tapi, wow, keren. Tapi saya belum berani cetak, apalagi menerbitkannya karena saya ada isi dalam buku itu yang kemudian bisa dipakai untuk menghantam saya. Saya khawatir karena saya berpikir bangsa ini belum siap untuk beradu gagasan. Saya apresiasikan banget dengan bukunya Om Om Irwan. Semoga pokoknya bukunya ini bisa terpublish dengan baik, insya Allah, lancar. saat waktunya tepat. Terus pasti. udah gitu tidak ada halangan, tidak ada yang namanya boikot ya Om ya.
Ngeri nih Bareskrim. Tolong Om Bareskrim semuanya di sana. Janganlah yang kayak gini tolong diapresiasikan saja. Jangan diambil, jangan dicomot, jangan dihilangkan. Karena ini termasuk generasi yang memang harus didengar apresiasinya. Ya. Oke, terima kasih Om. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Terima kasih tim semuanya. Tetap ya, ambil yang positif dari kita dan hilangkan semua yang negatif dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.